Halo sobat nih, Megas lagi yuk apoteosisnya. Yang mau donasi di deskripsi ya biar dibacakan, dan yang lainnya terima kasih masih nonton. Dan yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Lozen mendapatkan senjata suci yang ia dapatkan dari sebuah aula, ia harus bertemu dengan seorang pria tua yang merupakan pemilik dari senjata suci itu. Bukan untuk mengambilnya kembali, tapi untuk mengajarkan kepada Zen bagaimana caranya memaksimalkan senjata itu. Senjata itu digunakan saat pertarungan, di mana Pak Tua ini dia berujar, sepertinya kau telah menggunakan pedang itu. Tapi kurasa kau tidak bisa mengendalikan bayangan yang dikeluarkan oleh pedang itu, ya kan? Ujar Pak Tua itu. Di mana Pak Tua itu ia juga meminta kepada muridnya untuk memberikan sebuah gulungan cara menggunakan pedang suci miliknya. Dan untuk gadis imut ini, setelah ia mendapatkan gulungan itu dari masternya, ia pun melemparkannya kepada Zen. Dan di sini Zen ia pun sadar kalau ada sesuatu yang dilemparkan oleh gadis itu yang membuat kini Zen ia sempat melepaskan sesuatu sebelum ia menggenggam gulungan itu yang membuat gadis kecil ini ia sedikit kesal. Pria itu dia juga bisa menggunakan hukum waktu. Ia dapat mematahkan gerakanku. Sungguh tidak dapat dipercaya, ujar gadis kecil itu. Di mana gadis kecil ini ia juga berujar, Kau pasti akan mengikuti pewarisan api juga, ya kan? Hei, mendengar hal itu membuat Zen bingung. Apa? Pewarisan api? Apa itu? Tanya dari Zen. Di sini Yun Luo dia berujar, pewarisan api adalah sebuah cara Istana 13 ini menguji bakat seseorang. Dan event itu akan diselenggarakan setiap beberapa waktu sekali. Dan untuk setiap murid yang berasal dari sekte atau Istana 13 ini, mereka diwajibkan untuk ikut serta di dalam event itu. Ya, mendengar hal itu di sini Zen dia berujar, ya, aku pasti akan mengikutinya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa kau bertanya seperti itu? Ujar dari Zen. Mana gadis kecil ini dia berujar, kau sudah mengambil pedang yang seharusnya menjadi pembuktian kekuatanku. Jadi aku ingin menantang melawan dirimu, dan aku akan meninggalkan kau jauh di belakangku. Namun untuk Zen, doi pun males. Maka dari itu dia berujar, aku tidak berniat untuk menerima tantanganmu. Di mana Zen dia berujar, sejak aku naik ke dunia atas, akan selalu saja ada orang yang ingin menantangku bertarung, dan aku tidak menginginkannya. Aku datang ke sini karena ada sesuatu yang memang harus aku lakukan, dan aku datang untuk berkultivasi dan tidak ingin diganggu dengan tantangan itu. Mendengar hal itu membuat gadis ini ia kesal, tapi di satu sisi ia juga sadar, ya, kurasa pria itu dia sebenarnya sangat amat kuat. Sedangkan untuk Zen doi sembari pergi, ia berujar, jika kau ingin bertarung dan menantang seseorang, maka aku tidaklah cocok untuk menjadi lawanmu. Maka dari itu, ya, kau cari saja orang lain yang lebih cocok, ujar dari Zen. Dan benar saja, beberapa hari kemudian gadis kecil ini dia berujar, siapa yang berani menantangku? Majulah, ujar gadis kecil itu yang sibuk menantang siapapun orang yang dapat ia temui di tempat ini. Dan melihat itu semua membuat Shun dia berujar, hei, apakah dia selalu saja menantang siapapun yang ada di tempat ini hanya karena dia tidak ingin kalah dari dirimu, Lozen? Apakah kau sama sekali tidak ingin bertarung melawannya? Tanya dari Shun. Di sini Zen dia berujar, aku tidak peduli dengan tantangan itu karena tujuanku menjadi kuat hanya ingin aku bisa mengubah hukum dunia, dan juga aku ingin membantumu mengembalikan tahtamu. Maka dari itu aku harus tetap fokus dan tidak ingin menarik perhatian orang, ujar dari Zen yang membuat Shun ia sedikit bingung. Hei, kau melakukan ini semua hanya untuk diriku? Tanya dari Shun. Ya, itu adalah janjiku kepada dirimu. Maka dari itu, ya, aku harus menempatinya. Namun hanya saja kekuatanku yang ada saat ini masih kurang untuk dapat menghadapi raja-raja elf yang lainnya. Jadi ya, pilihanku saat ini hanyalah untuk terus berkultivasi dan meningkatkan kekuatanku secara diam-diam, ujar dari Zen. Ya, mendengar hal itu, mendengar Zen ingin fokus membantu dirinya, membuat Shun dia tersenyum dan ia berujar di dalam hati, ya, Lozen, kau benar-benar telah tambah dewasa.
Dan 1 bulan kemudian, di mana event pewarisan api akan dimulai, kini ramai sekali orang-orang berkumpul di alun-alun, di mana mereka harus melewati sebuah cincin api untuk dapat melewati, lebih tepatnya mendapatkan pengakuan dan melihat seberapa berbakatnya orang itu. Dan yang pertama kali mencobanya adalah seorang pria yang bernama Zhang Hong. Dan begitu ia mencoba melewatinya, ia dapat melewati cincin api itu dengan sangat mudah. Ya, melihat hal itu membuat orang-orang lainnya sungguh sangat kagum dengan bakat yang dimiliki oleh bocah Zhang itu. Ya, sekilas melewati cincin api itu sungguh sangat mudah, tapi begitu ada seseorang lainnya yang ingin mencobanya, ia harus terbentur dan tidak dapat melewati cincin api itu, yang artinya melewati cincin api itu tidaklah semudah yang terlihat. Dan kini mulailah satu persatu orang-orang mulai melewati cincin api itu untuk menguji bakat yang mereka miliki. Hingga pada akhirnya ada seorang pria yang menarik perhatian publik yang akan melewati cincin api itu. Dan orang itu bernama Xu Muyang, seorang pria berbakat peringkat 1 di dalam aula Yan Yun. Dan begitu pria itu melewatinya, dia dapat membakar cincin api itu. Dan hal itu membuat Yun Luo yang melihatnya, dia berujar, ya lumayan. Namun untuk pria itu, dia berujar kalau ini belum cukup. Tidak, ini masih belum cukup. Di mana pria itu dia juga berujar, satu-satunya alasanku bergabung dengan Kuil Yun ini hanya karena dirimu, Yun Luo. Aku akan membuktikan kepada dirimu bahwa aku adalah pemeran utama dari dunia ini. Maka dari itu, kau cukup berikan aku waktu, berikan aku kesempatan 20 tahun lagi untuk dapat mencapai titik puncakku. Namun di sini Yun Luo dia hanya berujar, Xu Muyang, orang yang kau kejar selama ini hanyalah klonku. Dan itu hanyalah sebuah ilusi, ujar dari Yun Luo yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini, mereka semua tahu kalau bocahmu itu, dia tergila-gila dengan Yun Luo yang ingin ia nikahi. Dan alasan ia naik ke dunia atas ini hanyalah untuk Yun Luo. Hei, mendengar hal itu membuat Zen sedikit ternotis. Jadi, orang itu dia bertemu dengan klan milik Yun Luo di dunia bawah juga ya? Pikir dari Zen. Dan tak lama setelahnya, kini giliranlah gadis imut inilah yang akan melewati cincin api itu. Dan begitu ia melewati cincin api itu, cincin api itu terbakar dengan sangat hebat yang membuat mereka semua yang melihatnya shock. Gila, wanita itu dia orang yang sangat kuat. Dia adalah orang yang menantang setiap orang yang ada di aula Yan Yun ini. Dan orang-orang menganggap kalau gadis itu dia pasti telah membuka lebih dari 9 kelopak bunga saat hukum perampokan. Dan ketika kini giliran Zen yang akan melewati cincin api itu, cincin api itulah malah hilang. Hei, melihat hal itu jelas membuat mereka semua shock. Hei, apa yang terjadi? Apakah benda itu rusak? Karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hal itu juga dirasakan oleh Yun Luo. Maka dari itu dia meminta agar Zen mencobanya lagi. Lu Zen, cobalah kau lewati lagi. Dan begitu dicoba lagi oleh Zen, cincin itu hilang lagi. Melihat hal itu, di sini Yun Luo dia bingung tentang apa yang terjadi karena ini tidak pernah terjadi. Lu Zen, apakah dia telah berhasil membuka lebih dari 10 kelopak bunga? Dan jika itu benar, berarti cincin api itu dia tidak dapat menilai bakat yang dimiliki oleh Luo Zen, pikir dari Yun Luo. Yang artinya kekuatan milik Luo Zen tidak dapat diukur. Namun untuk si kampret ini, doi malah berujar, cepat turun. Kau sudah tidak bisa melewati cincin itu. Kau tidak lolos, ujar si kampret itu. Namun di sini Yun Luo doi berujar, Shujat. Meskipun orang lain menilainya seperti itu, tapi untuk dirimu, seharusnya kau tahu batasan dari cincin api itu, yang hanya dapat menilai bakat seorang dalam skala kecil. Jadi, jika ada seseorang yang dapat membuka lotus dalam jumlah yang besar, sudah pasti cincin api itu tidak dapat menilai kekuatan bakatnya. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Yun Luo sempat membuat kegaduhan. Karena bagaimana mungkin ada seorang kultivator tingkat limbo yang dapat melakukannya. Dan itu membuat mereka bertanya-tanya berapakah jumlah kelopak bunga yang telah berhasil dibuka oleh Luo Zen. Sedangkan untuk si kampret ini, doi tetap tidak peduli. Doi berujar, aku tetap tidak mengakuinya. Ketika cincin api itu bersinar, maka orang itu berarti lolos. Dan jika tidak, maka orang itu tidaklah lolos, ujar si kampret ini.
Namun karena si kampret ini tetap tidak peduli, membuat Yunluo ia ingin mendiskusikan hal ini dengan Master Kuil yang sebelumnya untuk dapat menilai bakat yang dimiliki oleh Luo Zhen. Namun mendengar Yunluo mau memanggil Master Kuil yang sebelumnya, membuat kampret ini dia gercep dengan berujar, "Hah, lupakan saja, biarkan bocah itu lolos. Anggap saja dia beruntung," ujar si kampret ini. Karena sejatinya ya, aku tahu apa yang dikatakan oleh Yunluo itu benar. Hanya saja aku memang tidak ingin meloloskannya. Tapi jika Master Kuil yang terdahulu datang, orang itu pasti akan sadar. Bukankah itu hanya akan membuatku malu? Cih. Dan setelahnya kini mereka semua peserta yang lolos dalam tes pertama mereka semua menaiki sebuah kapal besar yang telah disiapkan oleh Kuil 13 ini untuk dapat membawa mereka semua menuju tempat yang selanjutnya. Dan dalam perjalanan itulah Zhen ia teringat dengan dunia bawah. Dan dengan menggunakan kehendak dunianya, Zhen ia dapat melihat keadaan yang ada di bawah sana dan ia mencari di mana Liu Yu yang merupakan pimpinan ras elf dunia bawah. Dan di sini Zhen tidak dapat menemukannya. Setelah memeriksa ras elf, Zhen ia pun mencoba mencari tahu di mana Ning Yudi. Dan ternyata Zhen dia menemukan Ning Yudi yang saat ini sedang berada di taman dengan tubuh yang sedikit lebih besar. Tampaknya dia sedikit lebih gendut lah. Namun ketika Zhen ia mencoba mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh Ning Yudi, membuatnya sadar. Apa? Aku akan menjadi ayah. Dan itu membuat Zhen merasa bersalah. Sayangnya aku tidak memiliki cara untuk kembali ke dunia bawah. Yudi, kau saat ini pasti sedang kesulitan ya kan? Ujar dari Zhen. Sedangkan untuk Ning Yudi sendiri, doi berujar, "Hey babe, aku akan memanggilmu dengan namamu yaitu Lonian. Itu adalah nama untuk merindukannya juga. Dan sayangnya saat ini ayahmu tidak ada di tempat ini. Dan jika saja ia dapat atau ada di sini, sudah pasti dia akan sangat bahagia. Dia datang cuma untuk terus kabur. Kampret," ujar dari Ning Yudi yang membuat Zhen bersedih. "Yudi, ya, ketika aku memiliki kemampuan untuk kembali ke dunia bawah, aku pasti akan langsung menemui dirimu. Yudi, kau dan anak kita, kalian harus tetap aman ya." Namun dengan adanya Shiji, walaupun mereka sering ribut, tapi setidaknya ya Shiji dia masih dapat merawat Ning Yudi. Tapi di mana dia? Ujar dari Zhen yang tidak mendapat menemukan Shiji di dunia batas bawah. Sedangkan untuk Shiji sendiri, ia saat ini sedang berlatih dengan sangat keras di dunia galaksi ungunya untuk dapat segera meningkatkan kultivasinya agar dirinya dapat dengan cepat naik ke dunia atas. Di sini Shiji ia pun sangat frustasi dan lelah untuk berlatih karena ini adalah satu-satunya hal yang ia inginkan adalah bertemu dengan Luo Zhen. Ujar dari Shiji yang sudah mulai stres latihan mulu, mengingat dirinya sangatlah tidak menyukai latihan kultivasi. Dan ia sangat-sangat kesal, lelah dan juga muak untuk berlatih. Hingga datanglah Master Menara di mana nenek tua itu dia berujar, kalian semua harus berlatih dengan sangat keras. Karena medan perang ilusi akan segera terbuka. Mendengar hal itu membuat Shiji dia bertanya, "Master, apa maksudmu? Medan perang ilusi? Apa itu?" tanya dari Shiji. Gimana nenek tua itu dia menjelaskan kalau medan perang ilusi adalah sebuah tempat ilusi yang akan muncul dalam sebuah ruang yang sangat besar di mana seluruh dunia, baik itu dunia atas, bawah ataupun samping, mereka semua akan terhubung. Yang membuat para pejuang yang dapat memasuki tempat itu untuk berkompetisi. Dan kau, Shiji, kau memiliki kesempatan di tempat itu untuk dapat bertemu kembali dengan Luo Zhen. Tapi di tempat itu, di ujian itu, tempatnya berkumpul semua ras-ras yang ada. Tempat berkumpulnya para pejuang yang sangat berbakat dan juga kuat tentunya. Maka dari itu, kau tidak boleh meremehkannya. Ya artinya, kau tidak akan dapat bertemu dengan Luo Zhen dengan mudah. Namun ya, aku berjanji, dengan bakat yang kau miliki ini serta latihan keras yang kau lakukan, kemungkinanmu bertemu dengan Luo Zhen di tempat itu akan sangat amat besar jika kau benar-benar sungguh-sungguh dalam berlatih. Mendengar hal itu membuat Shiji dia bersemangat. "Baiklah, Master, aku akan berlatih dengan keras," ujar dari Shiji.
Sedangkan di sisi lain saat ini kapal yang mengangkut Zen telah tiba di suatu tempat yang dikelilingi oleh lautan yang berwarna kuning. Dan itu membuat Zen dia berujar, "Hei, tempat apa ini? Ini sungguh aneh." Mendengar hal itu, di sini gadis kecil ini dia berujar kalau ini adalah sebuah tempat yang disebut sebagai dunia lautan jingga. Dan jutaan tahun lalu ada beberapa master tingkat atas, para heavenly dari ras-ras manusia, mereka bertarung di tempat ini yang membuat tempat ini tidak lagi dapat menahan kekuatan dahsyat yang mereka miliki yang berakhir dengan kekacauan di tempat ini. Dan untuk laut yang berwarna kuning ini, ya, ini semua akibat dari kemunculan makhluk-makhluk kecil. Oleh karena itulah tempat ini disebut sebagai dunia lautan jingga. Dan tujuan kita ke tempat ini adalah untuk pergi menuju sebuah pulau yang ada di tengah-tengah lautan, yaitu pulau yang bernama Pulau Zhangzhou. Itu adalah sebuah tempat di mana pewarisan api selanjutnya akan diadakan. Dan tak lama setelahnya, kapal yang mereka tumpangi tiba di pulau yang mereka tuju. Dan setibanya di pulau itu, mereka langsung berhadapan dengan sebuah batu besar yang ada ukiran di dindingnya. Hei, melihat batu besar itu, sini Zen dia berujar, "Hei, batu itu besar sekali." Di sini Zen dia juga merasakan, ya, tampaknya batu itu mengandung kekuatan misterius di dalamnya, pikir dari Zen. Dan itu benar adanya karena ketika mereka mendekati batu itu, orang-orang merasakan ada tekanan yang sangat aneh yang menyerang mereka. Dan hal yang sama dirasakan oleh Zen ketika Zen mencoba mendekati batu itu. Dan itu membuat gadis kecil ini dia berujar, "Hei, gimana perasaanmu sekarang?" Entahlah, ini terasa tidak nyaman," sambut dari Zen. "Apakah mereka semua merasakan hal yang sama?" tanya dari Zen. "Iya, tentu saja," sambut gadis kecil ini. Di mana gadis kecil ini dia berujar, "Tapi ya, kau sepertinya adalah orang yang jujur. Tapi coba kau lihat mereka. Ada beberapa di antara mereka yang merasakan hal yang sama, tapi mereka berpura-pura berlagak tidak terjadi apapun." Ujar gadis kecil ini. Di sini Zen yang merasakan hal yang tidak nyaman itu membuatnya bertanya, "Hei, apakah rasa tidak nyaman ini berasal dari ukiran yang ada di batu itu?" Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis kecil ini. Ukiran itu adalah sebuah puisi yang diukir dengan menggunakan teknik berpedang oleh seorang master heavenly. Niat berpedang yang dia ukirkan itu akan langsung menyerang jantung seseorang yang ada di sekitarannya. Dan niat pedangnya itulah yang dilepaskan oleh ukiran itulah, sungguh sangat sempurna. Di sini Shun, ia dapat merasakan niat berpedang itu dan itu membuatnya berujar, "Lu Zen, sepertinya pemilik ukiran batu itu adalah seorang pria yang bernama Yu Jian. Dan kau ingat, dia adalah pemilik pedang yang tertancap di gunung berpedang saat kau pertama kali bertemu dengan diriku. Yang ada di puncaknya itu adalah pedang miliknya. Dan kupikir ya, kata-kata yang ada di ukiran batu itu memiliki sesuatu hal yang bermanfaat untuk dirimu," ujar dari Shun. Maka dari itu, di sini Z ia pun semakin yakin dan coba mendekati batu itu dan semakin ia fokus dan ia mulai merasakan ada sesuatu yang terjadi dengan batu itu. Di mana tiba-tiba saja muncullah sebuah niat berpedang yang keluar dari dalam batu itu yang langsung menghantam tubuhnya. Hei, melihat Zen yang terhempas tiba-tiba membuat gadis kecil ini ia sedikit shock. "Lu Zen, apa yang terjadi? Apakah kau baik-baik saja?" "Ya, aku tidak apa-apa," sambut dari Zen. Di sini Zen ia juga merasakan kalau sepertinya yang menyerang itu adalah sebuah niat berpedang. Dan sepertinya hal itu dapat memperkuat niat berpedangku yang aku miliki. Pikir dari Zen. Maka dari itu di sini Zen ia pun mengeluarkan pedang miliknya. Hei, melihat Zen yang mengeluarkan pedang miliknya membuat Yun Luo dia berujar, "Lu Zen, apa yang kau lakukan?" Tidak. Aku dapat menyentuh niat berpedang yang keluar dari dalam batu itu." Di sini Zen dia berujar, "Aku hanya ingin mencoba untuk melawan niat berpedang itu. Apakah aku dapat memperkuat niat berpedangku? Melatih teknik berpedangku ini?" Ujar dari Zen. Hei, mendengar hal itu membuat gadis kecil ini dia berujar, "Mustahil. Kau dapat melihatnya. Apakah legenda itu benar adanya?" Karena legenda kuno mengatakan kalau seorang pria yang menulis di ukiran batu itu adalah seorang heavenly yang bernama Yi Jian yang merupakan seorang master yang sangat langka dan rumornya orang itu dapat melawan True God. Namun karena ia tidak memiliki seorang penerus, ia menanamkan niat berpedangnya ke dalam sebuah batu besar sebelum orang itu benar-benar menghilang. Dan sebelum menghilang, Yi Jian dia juga berujar kalau dirinya menanamkan niat berpedang miliknya ke dalam sebuah batu. Dan bagi siapapun yang dapat melihat niat berpedangnya, maka orang itu akan dapat memahami niat berpedang miliknya yang akan dianggap sebagai penerusnya.
Dan setelah menghilangnya Li Jian, rumor itu tersebar ke seluruh negeri yang membuat orang-orang mulai berdatangan untuk melihat ukiran puisi yang ditulis di batu itu. Dan itu dapat dilihat dari jejak batu yang ada di sekitaran tempat ini. Namun sayangnya dari semua orang yang datang tidak ada satupun yang berhasil memahami niat pedang itu. Dan itu telah berlangsung selama jutaan tahun. Hingga orang-orang mulai menganggap kalau ini semua hanyalah sebuah rumor belaka dan mulai meragukannya. Dan di sini Zen yang penasaran, Doi pun meminta izin kepada Yun Luo untuk tetap ada di tempat ini sampai event pewarisan api itu dimulai. Dan itu diizinkan oleh Yun Luo. Baiklah, kau jangan terlalu terpaku dengan batu itu dan membuang-buang waktu. Baik, sambut dari Zen. Setelahnya Zen yang pun mulai fokus menenangkan diri untuk melihat ukiran puisi yang ada di batu itu hingga tanpa diduga ketika ia membuka matanya lah dia bertemu dengan dua orang master yang ia anggap sebagai seorang pengemis. Waduh. Dan selesailah alur cerita dari apoteosis kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya dan terima kasih.